Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al mukarram wal muhtaram yang saya hormati, Habibana al mahbub al Habib Mustafa bin Aqil al Habsyi, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Salihin Husain, Al-Ustadz Abdul Aziz, serta para asatidz yang banyak hadir pada malam hari ini, juga para orang tua. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur, serta afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di Musalla Nurul Hikmah dalam rangka pengajian bulanan Jam'iyatul Majalis An-Nur setiap malam Rabu awal bulan. Ini malam sekaligus kita tawakuf sementara, sekaligus Isra Mi'raj. InsyaAllah nanti habis lebaran, panjang umur, sehat afiat, kita buka lagi pengajian kita sebagaimana biasa. Dan insyaallah kita dapat sampai kepada bulan Ramadan. Ya, insyaallah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian kita malam hari ini pas kebetulan banget masuk kepada babus shalah, atau bab menerangkan tentang salat. Jadi rukun Islam yang kedua. Ya, di dalam hadis Jibril alaihis salam yang pertama disebutkan rukun Islam. Akhbirni anil Islam, berilah kabar saya tentang Islam. Ya, faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Udah lewat keterangannya tuh rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Sudah kita pelajari bersama-sama tentang ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah. Kemudian syahadat yang kedua adalah tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang rukun Islam yang kedua, yaitu masuk kepada babus shalah. Pas kebetulan sekarang ini adalah kita sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj ini ya
akhir daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikannya kewajiban salat berapa waktu? Ya, 5 waktu setelah dikurangin tadinya 50 waktu. Tadinya 50 waktu. Berarti setiap setengah jam salat. Kalau enggak dikurangin setiap setengah jam salat, setiap setengah jam azan. Nah, ya 5 waktu aja azan banyak yang pengang kupingnya. Ya 5 waktu aja azan banyak yang pengang kupingnya. Apalagi 50. Kita pengang enggak? Pengang enggak? Jangan, enggak boleh. Panggilan Allah. Kalau umpama salat 50 waktu, 50 kali azan, pengang apa enggak kita? Pengang enggak? Ini rumahnya dekat musola semua kan nih? Walaupun dekat masjid, dekat musola, pengang enggak? Enggak, panggilan Allah. Jangan pengang, jangan merasa risau, jangan merasa terganggu. Kalau ente terganggu dengan panggilan azan, pindah. Jangan tinggal dekat masjid, jangan tinggal dekat musola. Ini panggilan Allah, walaupun zahirnya manusia yang panggil, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu kewajiban salat. Di antara rukun-rukun Islam yang 4 ya kewajiban ya amal itu ada 4, yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Di antara 4 pekerjaan ini yang paling pertama diwajibkan adalah kewajiban salat dulu. Makanya salat ini adalah afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amal perbuatan, sebaik-baiknya amal perbuatan, sebaik-baiknya ibadah adalah salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa orang yang ninggalin salat sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu, kafirnya orang yang meninggalkan salat apabila dia mengingkari kewajiban salat. Itu kafir kata Imam Syafi'i. Awwalahu Syafi'i ma'nal amdi anna tarika liman ankar. Kalau ada orang yang mengatakan enggak wajib sholat 5 waktu, kafir berarti dia. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi wa akhadhal Hambali bi zahiril hadithi fahadzara wa anzar wa qala kafar. Tapi kalau Imam Hambali, orang yang meninggalkan sholat setelah dia diberikan peringatan tetap dia tidak mau melakukan sholat, maka dihukumi kafir menurut madhab Imam Hambali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wa iqamis salah, kewajiban atau rukun Islam yang kedua adalah menunaikan kewajiban salat. Yang 5 waktu di dalam Al-Quran dikatakan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah diwajibkan salat 5 waktu di dalam Islam. Jangan pernah tinggalkan. Di dalam kitab Irsyadul Anam karangan Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, orang yang meninggalkan 1 waktu salat tidak dapat dibayar walaupun dengan pekerjaan ribuan haji. 1000 kali haji tidak bisa membayar 1 kewajiban salat. Apalagi orang yang tiap hari enggak salat.
Kalau di dalam kitab fikih di bab tayammum ada namanya ghairu muhtaram, orang yang tidak dihormati. Salah satunya adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Kalau kita punya air 1 gelas begini, ya, kita punya air 1 gelas untuk wudu, kemudian ada orang yang lagi haus, kita berikan air kita kepada dia. Biarin, kita nggak usah pakai ini air, kita tayamum aja. Kecuali yang haus itu orang yang ninggalin sholat. Pakai aja airnya, nggak apa-apa, biarin dia mampus, biarin dia mati, biarin dia modar. Itu ghairu muhtaram, disamakannya sama anjing gila, disamakannya sama babi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan rukun. Nanti sebutkan di sini. Dengan rukun, syaratnya, adabnya yang betul. Kalau ngerjain sholat, ya, dari pakaiannya yang rapi. Yang paling utama rukunnya dulu. Mesti lengkap, syaratnya harus lengkap, sunnahnya yang rapi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Pernah kita lihat Nabi salat? Pernah enggak? Nah, dari mana kita tahu Nabi salat? Dari kita punya guru. Guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi ke gurunya, terus sampai gurunya sampai kepada para sahabat. Nah, sahabatlah yang melihat salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dirangkum di dalam kitab-kitab fikih yang ada sekarang ini. Banyak kitab-kitab fikih itu dirangkum di situ. Dari mulai takbiratul ihramnya, ya, yang rapi, yang betul, ya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman, naik ke hadirat Allah. Tuh orang kalau salat sama aja dia menghadap Allah, seakan-akan Allah ada di depan dia. Jadi biar rapi betul, dari pakaiannya terutama awal. Biar rapi, pakai pici, pakai baju. Dikatakan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kalian sholat. Maksudnya apa perhiasan? Yang bagus kalau sholat, yang rapi kalau sholat. Kalau kita kerja, siapkan tuh kain sama baju koko untuk nanti ketika masuk waktu sholat kita pakai di sono untuk melaksanakan sholat. Ini kadang-kadang ada orang menghadap Allah sembarangan, ya, pakai baju yang gambarnya tengkorak, pakai lepis. Kadang ada orang yang pakai kaos, begitu dia sujud itu kaos terangkat sampai auratnya kadang-kadang terlihat. Dia nggak tahu itu membatalkan sholat. Makanya yang rapi, pakai minyak wangi, pakai sorban, ya. Boleh nggak pakai sorban? Boleh nggak pakai sorban? Sun pakai sorban. Jangan kayak malu gue pakai sorban, gue pakai sorban pakai ustad. Jangan pakai sorban, ya. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rapi itu. Dari takbiratul ihramnya, ya. Makanya itulah gunanya kita belajar ilmu fikih, supaya ibadah kita rapi, supaya ibadah kita bagus. Terutama salat tadi, dari takbir Allahu Akbar, ya. Salat ini satu kali kita mengerjakan salat, pahala yang kita dapatkan tuh
setiap kita mengerjakan sholat mungkin enggak bisa terhitung pahalanya. Ya. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu ratusan kalau kita mau amalkan semuanya. Dari mulai takbiratul ihram aja, di dalam takbiratul ihram aja itu ada beberapa sunnah yang sunnah kita kerjakan. Itu pas takbiratul ihram saja. Kalau yang wajib kan kita begini nih. Anak-anak, jangan ngobrol dong. Ini dengerin. Ketika takbiratul ihram saja berapa sunnah tuh? Kalau yang wajib kan cuman Allahu Akbar. Tapi sunnahnya kita angkat tangan nih. Ini udah sunnah nih, pahala nih. Angkat tangannya di dalam ya raf'ul yadain, ketika kita angkat tangan ya, ketika kita takbiratul ihram angkat tangan itu sunnah banyak di situ. Ketika kita angkat tangan, mulailah takbirnya dengan ente mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, akhirkan takbirmu ketika tanganmu berada di atas. Jadi Allahu Akbar. Baru taruh. Kadang kan kita banyak yang Allahu Akbar, kan gitu kan? Padahal sunnahnya Allahu Akbar. Itu sunnah tuh begitu. Pahala lagi. Terus jarinya agak renggang sedikit, sunnahnya pahala lagi. Terus agak jangan terlalu begini, agak begini, pahala lagi. Terus jempolnya biar papasan yang gak usah ditempelin, biar sejajar sama apa yang namanya nih? Apa? Kekewer kuping. Oh, itu bahasa Ukraina yang sekarang lagi perang. Biar sejajar. Allahu Akbar. Taruh di sini. Tuh. Kita pegang begini nih. Ku itu nih tulang ini nih, pergelangan pegang begini. Tuh. Agak miring kiri dikit. Sunnahnya taruh di bawah dada, di atas pusar, miring ke kiri sedikit aja, nggak usah banyak. Ada yang banyak kan? Allah. Nah, begitu. Ya. Padahal al-mailu ilal galbi, ya condong sedikit, qalilan, ya agak sedikit begini. Jangan kemana-mana nih mata. Begitu kita letakkan tangan kita di bawah, kita lihat mata kita, pandangan kita ke tempat sujud. Biar khusyuk. Bagaimana sih caranya khusyuk? Caranya khusyuk ente ikutin sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi biar rapi. Karena orang nanti di hari kiamat banyak sholatnya yang dibuntel. Tahu dibuntel? Dibuntel tuh diikat sholatnya, dilemparin ke mukanya. Tuh makan, kalau kata kita, makan sholatmu. Dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Makanya biar rapi sholatnya. Tumakninahnya yang rapi. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah perbuatan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nih, amal perbuatan kita nih yang pertama kali, daftar pertama yang dihisab adalah sholat kita. Idza saluha sairu amalihi. Apabila baik sholatnya, akan baik seluruh amal ibadahnya. Wa idza fasadat, apabila buruk sholatnya, rusak sholatnya, fasada sairu amalihi, maka akan rusak
seluruh amal ibadahnya. Enggak pakai dihitung lagi. Orang kalau enggak sholat itu enggak pakai dihitung lagi, udah langsung nyungsep, dijerumuskan ke api neraka. Ya. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Nah di sini dikatakan Ats-tsani, yang kedua, min arkanil Islam, daripada rukun-rukun Islam adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Wa makna iqamatiha, dan arti daripada mendirikan salat, mulazamatuha wal mudawamatu 'alaiha, selalu mengerjakannya. Ya. Selalu mengerjakannya dan rutin mudawamah di dalam mengerjakan salat fi awqatihal mahdudah, di waktu-waktu yang sudah dibatasi, ditentukan. Zuhur, ya, waktunya dari mulai terbit, dari mulai tergelincir matahari sampai kapan? Sampai bayangan sama bendanya. Apabila lewat sedikit itu bayangan, berarti masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbit, sampai terbenam matahari. Keluarlah waktu asar, masuklah waktu maghrib. Waktu maghrib masuk dengan terbenam matahari, habisnya waktu maghrib dengan hilangnya mega merah. Apa mega? Mega apa mega? Bukan Megawati, bukannya. Mega merah. Mega itu apa? Hah? Apa? Awan. Awan merah. Sinar merah. Awan ya, kalau nggak ada awan itu merah, nggak mungkin terpantul soalnya. Di mana? Tuh di arah barat. Kalau awan merah udah nggak ada, nah biasanya kalau masih maghrib masih ada awan merah. Kalau awan merah udah nggak ada, berarti udah keluar waktu maghrib, masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar shadiq, sinar yang jujur. Nah, fajar shadiq itu artinya sinar yang jujur, yang ada di arah timur. Kalau udah ada sinar yang membentang melebar, itu berarti sudah masuk waktu subuh. Habisnya waktu subuh dengan terbitnya matahari, itu waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan di dalam Islam, yang 5 waktu. Arti mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat di waktu-waktu yang sudah ditentukan, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, wa arkanihal muqarrarah, dan rukun-rukunnya yang sudah ditetapkan. Nanti insyaallah kita pelajari itu syaratnya, rukunnya, sunnahnya. Kalau kita pelajari nanti kita amalkan. Nah ini para hadirin jamaah sekalian ya. Karena dikatakan di sini was-salatu hiya a'zamu sya'airiddin. Salat itu adalah paling besarnya syiar agama. Ya, paling besarnya syiar, paling agungnya syiar agama, wa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan seutama-utamanya sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka kerjakanlah kewajiban sholat kita, jangan sampai kita tinggal. Itu yang paling utama. Ya. Baru amal-amal yang lain akan betul, akan baik kalau sholat kita baik. Insyaallah Allah jadikan kita semua minal muqimina lis-shalah, di antara orang-orang yang selalu menjalankan kewajiban, di antara orang yang selalu mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita sudah masuk bulan Rajab, bulannya Rasulullah. Ya. Di bulan Rajab turun ayat perintah sholawat.
Jadi di bulan Rajab memperbanyak sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rajab kata Nabi, bulan Sya'ban kata Nabi, wa sya'bana syahri, Sya'ban itu adalah bulannya aku. Jadi perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku kata Nabi. Nanti datang bulan Ramadan, nah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah yang terakhir, karena saya yang banyak ngomong, banyak salah pastinya, ya, banyak salah, banyak kurang adab saya, kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. InsyaAllah nanti habis lebaran kita panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali insyaallah di pengajian Jam'iyatul Majalis An-Nur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.